وخلق الأرضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآية صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin. Ya, mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Siang ini kita akan membahas makalah yang keempat. Jadi makalah yang pertama masih ingat nggak ya? Masih ingat? Wa min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudi jalal. Bahwa ibadah itu betul-betul harus karena Allah, karena yang menghantarkan kita dalam ridhonya bukan karena amal kita tapi karena kasih sayangnya Allah. Yang kedua apa? Iradatu katajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbab ma'a iqamatillah ya fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Allah memberikan kita rezeki ada dua jalan. Ada jalannya asbab, ada jalannya tajrid. Ada jalan yang kita harus bersinggungan dengan dunia. Kita bekerja, ya, kita sebagai dosen, kita sebagai karyawan, itu bersinggungan dengan dunia. Kita harus cari itu rezeki karena memang Allah udah tetapkan buat kita. Tapi ada yang Allah kasih rezeki buat kita dengan jalan Allah sendiri yang menghantarkan rezeki itu. Saya pernah kasih contoh itu Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ini saya ulang ingat supaya supaya nyambung nantinya. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Allah tuh kasih rezeki buat kita tuh ada dua. Ada yang kita cari, ada yang datang sendiri. Kata Imam Syafi'i yang masih terlalu rasional pemikirannya, enggak lah Tuan Guru, rezeki itu pasti kita harus cari. Imam Malik cuma tersenyum saja. Pulanglah Imam Syafi'i, sampai di tengah jalan ada petani anggur minta ditolong supaya Imam Syafi'i membantu memanen anggur. Dengan konsekuensi akan dapat upah. Selesai manen anggur, Imam Syafi'i dapat anggur tuh besar-besar dari petani anggur. Saking ingin menggembirakan gurunya, dia datang lagi ke Imam Malik. Sambil dia bilang, "Nih Tuan Guru, rezeki itu memang harus dicari. Saya sudah bantu petani anggur memanen tanda anggur ini dan saya dapat hasilnya ini." Imam Malik cuma senyum aja, "Iya Syafi'i, aku juga tadi kepikir enak kali ya makan anggur gede-gede. Ternyata Allah datangkan anggur itu melalui Syafi'i." Itulah. Ya. Nah, yang ketiga apa? Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Sehebat apapun cita-cita kita, kalau Allah belum berkehendak, nggak bisa itu cita-cita itu tercapai. Semua ini sudah diatur oleh Allah. Ada yang namanya qadha, ada yang namanya qadar. Qadha itu ketetapan Allah, dengan ilmunya Allah akan sesuatu yang akan terjadi di dalam diri kita. Ini semuanya rezekinya udah dikasih tahu oleh Allah tuh. Nih si fulan begini, nanti bakal begini. Ini sudah diatur oleh Allah. Sudah disusun rapi oleh Allah semuanya kita ini. Allah sudah gitu. Jadi
Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Jadi sehebat apapun cita-cita kita, kalau memang nggak sesuai dengan takdirnya Allah, ya nggak bisa. Ada orang yang dari pagi berangkat nyari duit, pulang sore dapatnya gitu-gitu aja. Nah antum di depan komputer doang gajinya gede banget. Nah, kesannya timpang. Allah bilang bahwa soal rezeki itu nggak ada urusan yang kerja, yang dia doktor, yang dia dekan, yang dia dosen. Rezeki itu karena kasih sayang Allah. Allah yang udah atur. Ya jangan pernah menganggap bahwa rezeki itu karena usaha kita, bukan. Jangan menganggap bahwa kita kaya karena kita jadi manajer di Telkom. Jangan menganggap bahwa kita kaya karena kita pernah jadi direktur di Koto. Wa man i'taqada anna rizqa minallah wa minal kasbi fahuwal musyrik. Siapa yang mengiktikadkan dia dapat rezeki dari Allah karena dia usahanya, karena asal usahanya, maka dia udah masuk dalam kelompok musyrik. Gue kalau gue nggak kerja, gue miskin kali. Seolah-olah kerja itu yang menjadi dia punya uang. Nah, itulah makna sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Sehebat apapun himmah cita-cita kita, kalau Allah belum berkehendak nggak bisa. Karena Allah sudah menetapkan kita fil lauhil mahfuz dengan kodoknya Allah, semua apapun sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pasal yang keempat ini kita lanjutkan, arih nafsaka anit tadbir. Arih istirahatkan dirimu. Arih nafsaka, istirahatkan dirimu anit tadbir, dari merencanakan sesuatu yang sesungguhnya itu wewenangnya Allah. Nggak usah mikirin begini, karena itu semua yang sudah ditetapkan oleh Allah. Fama qama ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Apa yang kamu sudah pikirin itu udah dia ngatur, sudah ada yang ngurus. Allah sudah ngurus kita sejak di Lauhil Mahfuz itu semuanya. Kehidupan kita sudah tertata oleh Allah dengan rapi. Kamu jangan mikirin gitu. Nanti kamu sendiri yang lelah kalau apa yang kamu pikirkan tidak sesuai dengan ekspektasi. Istirahatkan diri, santai aja. Apa itu tadbir? Tadbir itu perencanaan. Kalau kita apa bahasanya itu? Cita-cita gitu ya, keinginan kita. Itu tadbir. Maka tadbir ini dalam perspektif tasawuf ada dua tuh. Ada tadbir yang mahmudah, ada yang takdir yang mazmumah. Ada perencanaan yang memang dibenci oleh Allah, ada perencanaan yang memang dibenarkan oleh Allah. Kita hidupkan perlu perencanaan ya. Dari pagi kita udah rencana ini. Ini saya nanti jam 7 masuk kantor, dari jam 7 jam 10 saya ketemu klien, jam 12 saya makan di restoran ini, ntar jam 2 saya pulang kantor, saya mau meeting lagi. Itu kan namanya perencanaan. Nah perencanaan begini ini, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada yang mahmudah, ada yang memang dibolehkan dan dibenarkan, bahkan Allah memuji perencanaan itu. Ada yang Allah benci. Enggak semua yang kita rencanakan Allah itu suka. Gitu. Mana tadbirul mahmudah? Ma yuqarribuka ilallah, sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi ada perencanaan-perencanaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kayak tadi itu. Kita pagi jam 7 rencana kemana? Berangkat kantor. Rencana jam 10 ketemu klien. Kemudian jam 12 makan siang, jam 2 meeting. Itu perencanaan kita. Ini bisa jadi dibenci oleh Allah perencanaan begini, kalau tidak melibatkan Allah dalam perencanaan itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan tuh, bahwa tidak boleh kita ketika kita melakukan sesuatu tidak melibatkan Allah. Makanya dalam Quran dikatakan illa ayyasha
Allah. Saya jam 7 insya Allah. Itu harus digunakan. Jadi perencanaan-perencanaan yang kita lakukan supaya ini menjadi sesuatu yang disenangi oleh Allah, maka ucapkan kalimat insya Allah. Saya nanti mau berangkat naik mobil ini insya Allah. Ntar mau meeting insya Allah. Nanti mau makan siang insya Allah. Itu namanya perencanaan yang memang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena melibatkan. Makanya perencanaan ini baik yang bersifat keagamaan ataupun yang bersifat keduniaan, kalau tidak melibatkan Allah, maka itu bisa jadi menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Walaupun itu agama. Nih ente nanti ngomong gini nih, ntar kalau habis sholat nih, saya mau baca Quran. Tapi tidak mengucapkan kata insya Allah, itu dibenci oleh Allah. Ini bicara tasawuf. Kalau bicara fikih sih santai-santai aja ngomong. Jadi mayuqarribuka ilallah, sesuatu yang bisa mendekatkan kamu kepada Allah. Itulah yang disebut dengan perencanaan yang dibenarkan oleh Allah ketika melibatkan Allah. Apalagi ketika kita bilang lagi apa? Bihaulihi wa quwwatihi. Dengan daya dan upayanya Allah. Insya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kita kan nggak tahu. Kita janji sama orang. Ntar meeting ya. Kita nggak bilang insya Allah. Bisa jadi bisa enggak itu. Makanya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa yasha Allah. Jangan kalian mengatakan terhadap sesuatu besok illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah mengizinkan apa yang kita lakukan. Itu namanya sesuatu yang disenangi oleh Allah ketika kita melibatkan Allah dalam urusan kita. Hati-hati banget kita. Atau misalnya kita pernah bermasalah sama orang. Pernah nggak kita punya utang sama orang? Pernah nggak? Kita pernah bermasalah nggak? Dulu waktu kita sekolah ada yang darmaji nggak? Daharnya 5 ngaku hiji. Dulu saya di pesantren ada anak-anak pondok kadang-kadang walaupun ngaji tetap ada yang mengal gitu ya. Makan bakwan ngaku makannya 3, yang ngakunya 1. Adalah dosa-dosa kita kayak gitu. Nah, kita ingin bagaimana itu aman, maka kita harus merancang caranya bagaimana itu perbuatan-perbuatan kita itu hilang. Enggak lagi di persoalan gitu, yang kita makan darmaji. Itu penting. Ya, jadi istilahnya tadbiru fi bara'ati zimmah, supaya beban kita itu enggak ada. Yang dulu-dulu kita nakal, yang dulu-dulu ini, kita juga harus merencanakan itu. Bagaimana caranya sesuatu itu hilang dari diri kita sehingga tidak jadi beban di dalam kehidupan kita. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, tadbiru fi bara'ati zimmah ma'a hukukil muslimin. Kita harus melepaskan tuh yang berkaitan dengan hak-hak seorang muslim. Yang kita punya utang sama orang, gimana nih caranya nih? Harus direncanakan. Yang tentunya perencanaannya itu tentu tidak bertentangan dengan syariat. Dengan cara apa? Saya dulu punya utang nih sama Gondo nih. Waduh, dulu pinjam duit ngecrok nih 10.000 nih. Orangnya udah nggak ada nih. Sekarang orangnya udah di Irian Jaya tugas misalnya gitu. Nemenin direktur Telkom. Bikin musola di sana. Nah, gimana tuh saya merencanakan? Mungkin udah nggak ketemu lagi, udah sulit lagi. Saya sedekahin tuh. Saya sedekah nih uang 10.000 masjid, saya niatkan buat Mas Gondo yang dulu saya punya. Kita harus direncanakan. Ya, tadbir. Atau tadbiru liyahsulal akhirah. Juga kita harus merencanakan bagaimana kehidupan kita menghasilkan sesuatu yang bernilai untuk akhirat. Itu harus direncanakan.
Inilah perencanaan-perencanaan yang dipuji oleh Allah. Jadi arih nafsaka, istirahatkan dirimu dari hal-hal yang Allah sudah mengatur hidup kita. Ini kalau menurut ulama-ulama tasawuf, Allah ini ngatur hidup kita ini dari Allah dalam ketiadaan dengan makhluknya. Kalau bahasa akidah namanya ahadiyah. Jadi Allah belum menciptakan kita nih, belum menciptakan alam, belum menciptakan aras, belum menciptakan malaikat. Allah masih the one, masih sendiri. Masih sendiri Allah. Kalau bahasa itunya tauhidnya ahadiyah, kesendirian Allah tanpa dibersamai dengan makhluk. Nah, dalam kesendirian Allah itulah kemudian Allah katakan kuntu kanzan, aku ini ibarat mutiara yang terpendam, kata Allah. Fa khalaqtul khalqa. Jadi Allah tuh rindu tuh. Jadi dalam kesendiriannya itu Allah itu rindu ingin dikenal. Maka diciptakanlah kita makhluk. Jadi sebenarnya kita ini manifestasi wujudnya Allah, di mana Allah merasakan ada semacam kerinduan. Makanya kita ini dimanifestasikan oleh Allah dengan wujudnya karena kerinduan. Makanya nggak heran kalau di antara kita itu pasti ada sebuah kerinduan. Ada nggak? Ada kerinduan kita sama Allah. Karena kita anak manifestasi dari sebuah kerinduan dengan adanya Allah. Maka Allah katakan itu di dalam surah Yunus, surah ke-10 dalam Quran ayat 22. Bahwa manusia itu pasti akan merasakan kerinduan. Karena memang dia tercipta, termanifestasi dari sebuah kerinduan Tuhan. Kapan mereka itu rindu kepada Tuhan? Nah, di dalam surah Yunus itu ada 2 tingkatan. Bagi orang-orang yang biasa, mereka akan merasakan kerinduan dia kepada Allah ketika dia sedang diuji. Galau, cemas, bingung, terancam. Da'awallaha mukhlishina lahudin. Mereka kemudian memanggil Tuhan. Makanya gak heran ada orang yang rajin ke masjid, biasanya banyak utang. Nah, gitu. Tapi gak usah ngeliat ke sebelah, ntar tersinggung dia. Ya. Ada orang yang lagi pusing gitu. Ini nggak naik jabatan, tahajud gitu. Ada itu. Ya. Kenapa? Emang manusia itu rindu ingin dekat dengan Allah ketika dia sedang terancam jiwanya, sedang bingung, sedang menghadapi persoalan dalam hidupnya. Disitulah muncul yang namanya fitrah religius, sebuah kerinduan manusia itu kepada Tuhan karena dia tercipta dari sebuah kerinduan. Itu kalau nanti kita belajar lagi tasawuf, kerinduan mereka itu kepada Tuhan, apa yang mereka katakan? Kalau seandainya aku diizinkan oleh Allah menentukan kematian bagi diriku, aku pasti menginginkan kalau bisa kematian itu dipercepat. Saking apa? Saking rindu. Udah ada yang begitu? Ada? Hah? Udah kepingin antum? Tapi pasti itu. Pasti ada sebuah kerinduan manusia itu ketika dia sudah mencapai puncak solihin, puncak makom wali. Ya, wali min aulia itu mereka orang-orang yang begitu luar biasa dekatnya dengan Allah sampai mereka mengatakan kalau seandainya Allah izinkan kami menentukan kematian bagi diri kami, pastilah kami menginginkan kalau bisa itu kematian dipercepat. Saking rindunya. Nanti kita ketemu tuh. Ya, bagian-bagian di mana nanti manusia pada saat akan merasakan itu. Ya. Jadi Allah udah menciptakan kita, udah mengatur. Makanya ada istilah qada dengan qadar. Qada itu ilmunya Allah yang berkaitan dengan pengaturan Allah terhadap seluruh makhluk yang diciptakan sebagai manifestasi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Udah diatur nih, Mas. Ini bakal jadi direktur nanti usia 55 tahun nih. Ini antum bakal jadi manajer nih, nanti usianya sekian tahun. Dia diatur oleh Allah. Ya. Semua udah diatur. Makanya jangan kita mengatur diri kita yang kira-kira kita tidak sesuai dengan pengaturannya Allah. Kalau nanti nggak sesuai dengan ekspektasinya, kecewa kita. Saya harus jadi direktur nih, umur 15 tahun ya.
Tahu-tahu nggak apa, saya mau jadi direktur, usia saya 45 tahun, ternyata nggak pas. Kecewa nggak dia? Kecewa. Udah ngikutin aja aturan main Allah. Allah sudah atur. Ya. Kalaupun kita mau merancang, jangan lupa insya Allah bihaulihi wa quwwatihi. Dengan izin Allah, dengan daya dan kekuatan Allah, mudah-mudahan menghantarkan aku pada cita-cita dan tujuanku ya Allah. Begitu, jangan saya cita-cita bakal begini-begini, jangan, nanti kecewa kita terhadap apa yang kita inginkan. Nah, gitu. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah, arih nafsaka, istirahatkan dirimu, anit tadbir, dari merancang-rancang, mengatur-matur tentang dirimu. Kenapa? Fama qoma ghairuka anka, karena yang kamu atur itu udah ada yang atur. Ya, la takum bihi li nafsik, jangan kamu mengurusi sesuatu yang udah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah. Tugas kita apa? Ibadah. Bekerja itu kewajiban. Kewajiban. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sudah, kita ibadah lakukan. Bekerja bagian dari ibadah. Jadi kalau kita bekerja bukan semata-mata kita untuk nyari uang. Karena uang sudah diatur oleh Allah. Ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun makhluk yang aku ciptakan yang tidak aku kasih rezeki. Semuanya dikasih oleh Allah rezeki. Saya tuh kadang nganterin jemaah umroh. Ada yang saya pernah nganterin jemaah umroh itu ada sekitar 32 orang, 25 itu digratiskan oleh seorang pengusaha. Bagi dia kayaknya nggak masuk pikiran saya, Pak Ustadz, saya bisa umroh. Orang terpencil kampung, yang kerjanya cuma ngajar ngaji gitu. Pak Ustadz, jangan saya umroh, buat makan kadang-kadang saya masih ngeclok, masih minjem Pak Ustadz. Nggak kepikir, iya. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun itu bisa terjadi. Ada orang sini nih, orang Kebayoran Baru. Dia berangkat haji sama saya waktu itu tahun 2000-an. Dia pakai PC haji. Kalau dagang bubur dia suka pakai haji. Saya nggak tahu tuh, ada sinetron tukang bubur naik haji, jangan-jangan dari dia gitu. Jadi dia dagang bubur keliling gitu di daerah Kebayoran. Ada ibu-ibu beli itu. Ini cerita dia, kan di sana saya tanya, Mang, ini gimana ceritanya? Mang bisa berangkat haji? Itulah Pak Ustadz, saya ini bingung. Tapi ya Allah kalau udah berkehendak begitu ya, enak gitu. Dan saya lagi dagang bubur, ada ibu-ibu beli. Lah dia tanya, Mang, berangkat haji tahun berapa? Ya Bu Haji, saya mau belum haji nih, mau pakai peci, mah senengan aja. Mudah-mudahan saya istiqomah dengan peci haji, kan nggak mungkin juga maksiat kalau kita pakai peci kan, terjaga lah kita ini gitu. Mang, mau berangkat haji? Iya, siapa sih yang nggak kepengen Bu Haji? Cita-cita kita, teman, nggak mungkin banget dagang bubur bisa naik haji. Bukan, saya punya saudara yang mungkin barangkali bisa jadi teman di perjalanan. Mau nggak besok saya berangkatin? Kalau dulu nih waktu kita berangkat haji, hari ini daftar, besok berangkat tahun 2000. Jadi gak perlu lagi. Berangkatlah Mang Toha itu. Nah, itu kalau Allah punya pengkehendak. Jadi jangan kita berpikir bahwa rezeki yang kita dapat itu karena kita usaha. Bukan. Karena Allah yang berkehendak. Saya mohon maaf, di suatu saat saya pernah ada orang di daerah Menteng bilang, Pak Ustadz bisa ngelihat rumah saya nggak? Saya habis ceramah di Pak JK di masjid situ. Dia minta, Pak Ustadz ke rumah saya, rumahnya di Menteng, Abdul Waluyu. Oh iya bisa Ibu, saya mau jual Pak Ustadz. Karena menurut Feng Shui katanya agak sulit. Mungkin Pak Ustadz ini kan orang ustadz yang tahu gitu, doa-doa gitu. Ya udah, saya diajak. Saya lihat rumahnya memang udah tua sekali. Saya bilang insya Allah Bu, kalau Ibu mau insya Allah nanti kita doa bersama. Saya bilang gitu. Udah, akhirnya ya kita doa gitu. Tahu-tahu saya dapat sebulan atau berapa minggu lah ya, saya ditelepon. Oh, teleponnya apa? Minta nomor rekening saya. Dalam waktu nggak nyampe sebulan saya dikirim hampir 600 juta. Nggak ngapa-ngapain tuh, ya Allah. Itu yang wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Saya bangun pesantren. Ya Allah, begitu tuh. Makanya jangan pernah beranggapan bahwa rezeki yang kita dapat karena kita kerja, bukan Allah yang udah menentukan pada kita. Itu yang tadi katakan sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Saya harus merancang nih, saya harus bekerja gini, harus begini, nggak bisa. Ya, kalau Allah belum berkehendak nggak bisa. Ya, masih banyak yang kita mau cerita, tapi karena saya juga harus ada acara lagi di Kementerian Agama, mau nganterin barang. Ya, saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu istiqomah, yang selalu mengedepankan kalimat-kalimat insyaallah bihaulihi wa quwwatihi. Karena kata Nabi tidak ada amalan yang paling dahsyat kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan itu menjadi pegangan kita dalam menjalani hidup, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam penghambaan diri kita di hadapan Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.